Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari surat Kolose pasal 1 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Yesus Kristus adalah Injil tentang salib Kristus. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Rasul Paulus menegaskan pentingnya darah salib Kristus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26, Rasul Paulus menyatakan bahwa melalui perjamuan Tuhan, yaitu makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan, kita sementara memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Itu sebabnya salah satu hal yang sangat aneh adalah kekristenan tanpa salib. Salib hanya sekedar menjadi simbol di gedung-gedung gereja atau simbol sebagai aksesoris manusia. Tetapi kematian Kristus untuk keselamatan manusia tidak lagi dengan sungguh-sungguh diberitakan dan dipahami dengan baik. Gereja terbius dengan Injil kemakmuran dan Injil kesehatan, dan telah meninggalkan salib Kristus yang telah menyelamatkan mereka dari dosa. Mereka lupa bahwa untuk mengikut Kristus, kita harus memberitakan salib dan memikul salib kita juga. Banyak orang berpaling dari Yesus Kristus karena mereka tidak mau memenuhi persyaratan Tuhan untuk mengikut Dia. Yesus berkata dalam Matius pasal 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setiap orang harus memutuskan apakah dia akan menerima Kristus sebagai Tuhannya sekarang, atau mereka akan menghadapi Yesus sebagai hakim pada waktunya. Sebab barang siapa menolak Kristus dan karya keselamatannya, menolak memikul salibnya sendiri dan mengikuti Dia, maka ia tidak layak bagi Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita waspada dengan keadaan dunia zaman akhir ini terhadap kekristenan tanpa salib. Mari kita setia dalam komitmen mengikut Yesus dengan hidup bertuhankan Dia, memberitakan salibnya yang telah menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam mengikut Dia, mari kita menyangkal diri, memikul salib kita, dan mengikuti Dia. Kita juga harus berdoa, semoga akan banyak orang menerima Kristus dan mengikutinya sesuai dengan yang dikehendakinya, yaitu menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut Kristus. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.